ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyehatkan kita, yang menghadirkan kita, yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini untuk mencari sesuap, untuk mencari setitik, untuk mencari sesuatu yang sedikit-sedikit dari hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di atas muka bumi ini. Ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala perintahkan untuk kita amalkan, sesuatu yang akan menjadikan kita sebagai perempuan-perempuan yang lebih baik sebagai seorang istri, lebih baik sebagai seorang anak, lebih baik sebagai seorang pasangan hidup, lebih baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan-perempuan solihah itu zaman dulu ada, sampai sekarang pun tetap ada. Perempuan yang baik itu zaman dulu ada, sampai kapanpun, sampai kiamat terjadi, sampai datangnya hari kiamat akan selalu ada, akan selalu eksis. Tinggal kita mau masuk dalam golongan tersebut atau tidak. Tinggal kita yang memilih untuk menjadi perempuan yang baik atau tidak, menjadi perempuan yang solihah sebagai seorang istri ataupun juga tidak. Itu semuanya ada di atas keputusan kita dan juga keinginan, kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiamat tidak akan terjadi kecuali pada golongan orang-orang asyarir ibnu syarir, manusia-manusia terburuk, anaknya manusia-manusia terburuk. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di zaman sekarang ini, jenengan nanya sama saya, Ustazah, kiamat ini kira-kira masih tinggal sebentar lagi apa masih jauh-jauh, Bu? Yeah, masih jauh insya Allah. Jadi kiamatnya insya Allah masih jauh. Kenapa? Karena saya masih ketemu sama orang baik, anaknya orang-orang yang baik. Orang yang sholat, anaknya orang-orang yang sholat. Orang yang berzakat, anaknya orang-orang yang berzakat. Kiamat tidak akan terjadi kecuali kalau orang baik itu sudah punah. Kiamat hanya akan terjadi ketika sholat sudah ditinggalkan secara keseluruhan, zakat sudah. Jadi istilahnya agama Islam ini cuman tinggal nama saja. Di situ kiamat akan terjadi. Jadi kalau misalkan ditanya kiamatnya masih lama apa enggak? Lama insya Allah. Lama. Yang dekat itu ajal-ajal kita. Yang dekat itu adalah kematian-kematian kita, karena kita istilahnya tidak mungkin. Saya kayaknya umur saya masih tinggal 100 tahun lagi, nggak mungkin, Bu. Mesti kurang dari itu, mesti lebih sedikit dibandingkan itu. Jangan mau tinggal hidup 100 tahun lagi. Pengen hidup 100 tahun lagi, 50 tahunnya kelemah-kelemah di atas kasur. Jadi kita pengen yang biasa-biasa saja, tapi hidup sekali dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ninggalkan kebaikan, ninggalkan perkara yang baik, ninggalkan keindahan, ninggalkan sejarah hidup yang bisa menjadi pembelajaran bagi orang-orang sesudah kita, bagi anak-anak dan juga cucu-cucu kita. Di sini kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Keluarga Sakinah atau Uqudul Lijain. Ini saya terlambat cukup banyak, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Wa yanbaghi ayatlu balaha an ta'rif annaha kal mamlukah ay al-amah lizauj. Jadi kita sebagai seorang perempuan ini ilmu, walaupun ini kita berada di dalam bab yang masih membahas tentang kewajiban kita sebagai perempuan kepada para laki-laki atau kepada suami-suami kita. Kita ini harusnya jadi orang yang seperti apa? Di sini beliau mengatakan bagi hendaknya seorang perempuan itu dituntut untuk menyadari bahwasanya dirinya itu sudah seperti al-mamlukah, sudah seperti budak perempuan. Budak perempuan bukan berarti yang bisa ditindas ini itu dan lain sebagainya, karena di dalam Islam sekalipun Rasulullah SAW
tidak membuat perbedaan antara budak ataupun juga orang yang merdeka. Bahkan kepada pembantu-pembantunya ketika ada satu orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, berapa banyak ini dalam sehari kita ini memaafkan kesalahan pembantu-pembantu kita?" Jenengan kalau punya pembantu ataupun karyawan ataupun sopir ataupun orang yang bekerja kepada jenengan, berapa banyak ini saya harus memaafkan mereka di dalam satu hari. Maka Rasulullah mengatakan maafkan mereka 1000 kali dalam satu hari. Mungkin enggak pembantu yang jenengan salah peng 1000 sedino? Bikinkan kopi, masukkan gula salah jadi garam. Bikinkan ini keasinan, bikin masakan ini salah, sopire datang terlambat, ini itu dan lain sebagainya, kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi bagi orang-orang yang bekerja kepada kita. Katanya Rasulullah, maafkan mereka 1000 kali. Kenapa ya kok sebanyak itu ya Rasul? Karena mereka memang punya keterbatasan di dalam berpikir. Kalau misalkan mereka ini orang-orang pinter, tidak mungkin jadi sopir, tidak mungkin jadi pembantunya jenengan, tidak mungkin jadi orang-orang yang bekerja. Mereka akan jadi bos-bos, mereka akan jadi orang yang ekonominya tinggi, mereka akan jadi orang-orang yang istilahnya pekerjaan-pekerjaan itu bukan sesuatu yang nggak ada orang dari mulai kecil. Apa cita-citamu nak? Saya pengen jadi tukang sampah. Nggak ada, Bu. Cita-cita saya pengen jadi pemulung, saya pengen jadi pembantu, saya pengen jadi sopir dan lain sebagainya. Enggak, itu mereka menjadi seperti itu, mereka bekerja seperti itu karena tuntutan hidupnya, karena keterbatasan yang mereka miliki. Jadi kita yang harus memaklumi kesalahan-kesalahan mereka, kita yang harus maklum ini salah begini, salah begini, salah begini dan lain sebagainya. Maaf terus. Kalau sudah sama pembantu ini maaf terus. Jadi sampai seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali Rasulullah itu menjadikan budak kamu atau pembantu kamu ini kamu bisa semena-mena kepada mereka, bisa disuruh-suruh secara kasar, bisa diperlakukan di bawah kategori manusia pada umumnya, tidak bisa, Bu. Jadi perempuan dikatakan di sini hendaknya sedangkan kita, akhlak kita sebagai seorang perempuan, salah satu hal yang paling utama adalah kita harus sadar bahwa begitu ijab kabul itu terjadi, begitu kita menerima pinangan dari seorang laki-laki yang bersedia untuk menanggung kita, untuk menjadi suami kita, kita langsung begitu selesai ijab kabul, saya ini bukan milik saya lagi. Saya ini bukan punya saya lagi. Keinginan saya harus atas seizin keinginannya dia. Perginya saya harus dengan izinnya dia. Ketemunya saya harus dengan izinnya dia. Saya berpakaian seperti apa harus dengan izinnya dia. Saya mentasarufkan harta saya kemana, semuanya. Ini suami ini punya hak untuk tahu, punya hak untuk mengatur, punya hak untuk mengarahkan. Karena memang itu kewajiban mereka. Jadi jangan sampai jenengan datang ke sini sedangkan suaminya tidak ngerti. Ujuk-ujuk nelpon, Bu, Mah, kamu di mana loh? Saya lagi ngaji. Loh kok tidak ngomong berangkat ngaji? Jangan sampai. Jangan keluar kemana saja, bahkan ke tempat yang dekat sekalipun, mau pergi ke rumah tetangga depan rumah, pamit sama suami. Ya, aku tak kesana bentar ya. Ya, aku ada urusan sama tetangga kita yang di depan. Saya mau begini, saya mau begitu. Sekarang jadi tidak ada alasan untuk mengatakan tidak sempat pamit, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak sempat saya untuk pamit sama mereka, tidak ada. Kalaupun misalkan dilihat suami saya lagi tidur, padahal ini mendesak, ini saya harus pergi ke depan, ninggalkan pesan, bikin tulisan, bikin note misalkan, ditempelkan di samping ranjang, Pak saya tak ke rumahnya tetangga saya yang ini. Kalau enggak gitu di WA, saya berangkat ke sini, saya pergi ke sini, saya mau ke sini, mereka berhak untuk tahu. Jadi ini yang pertama. Kalau kita pengen jadi perempuan yang solihah gimana? Ketahui diri kita, saya ini al-mamlukah, saya ini bukan milik saya, tapi suami saya yang harus mengatur semuanya.
Suami saya, kalau suami mengatakan tidak usah ke sana, tidak usah pergi ke situ, tidak usah temenan sama kelompok yang itu, tidak usah ini dan lain sebagainya, mau tidak mau kita harus nurut. Mau tidak mau kita harus nurut. Walaupun misalkan ada pertentangan, saya loh pengennya nyari baik di situ, saya pengennya nyari yang baik, saya pengennya kumpul-kumpul sama orang yang baik. Kalau misalkan suami masih tidak setuju kita temenan sama mereka, jangan putus asa untuk merayu. Jadi istilahnya ya, memang kita harus nurut 100% kepada suami. Apa katanya suami? Suami bilang iya, bilang enggak. Tapi ini sesuatu yang bisa ditarik ulur. Kalau misalkan suami kita masih belum sepemikiran sama kita, belum nganggep ngaji itu penting, belum nganggep berguru itu penting, belum nganggep kalau misalkan kajian-kajian seperti ini bawa manfaat yang besar dan lain sebagainya, kita yang jangan sampai pernah bosen-bosen untuk mengingatkan, minta izin, memahamkan kepada mereka agar selaras agar selaras antara keinginan kita dengan keinginan mereka yang semuanya cita-citanya satu, cita-cita yang bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta kepada Allah taala sehari itu minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kasih kami petunjuk jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Siapa orang-orang yang engkau beri kenikmatan ini tadi? Orang yang paham tentang keimanan, orang yang bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya sholat, nikmatnya ngaji, nikmatnya berjalan dengan aturannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya suami, saya patuh sama suami, bukan semata-mata karena dia suami saya, bukan, tapi karena pada suami saya ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa dapat pahala banyak lewat suami saya bisa dapat pahala banyak lewat didikan saya kepada anak-anak saya bisa dapat pahala yang banyak lewat berteman dengan teman-teman yang baik. Semuanya kita pandang karena Allah, bukan karena manusianya. Bukan karena manusia. Saya ngajar karena Allah, saya belajar karena Allah, saya ngomong karena Allah, saya mendengar karena Allah, saya bertetangga karena Allah, saya berumah tangga juga, semuanya atas dasar asas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, kalau kita pengen jadi perempuan yang sholihah, salah satu kata-kata utama yang harus menancap di dalam hati kita, saya ini milik suami saya ini punyanya suami saya. Dosa saya, kalau saya melakukan perbuatan dosa, dia ikut nanggung dosanya. Kita berbuat dosa, suami kita ikut nanggung dosanya. Lain kalau suami yang berdosa, perempuan atau seorang istri tidak dapat, istilahnya tidak ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh seorang suami. Wa kal asiril ajiz fi yadir rajul fala tatasarraf, maka jangan sampai dia itu mentasarrufkan hartanya fi syai'in min malihi illa bi idzni, di dalam hartanya suami kecuali atas izin suami. Walaupun itu untuk sedekah, walaupun untuk sedekah jenengan, kalau misalkan harta yang dipakai untuk belanja, dipakai untuk rumah tangga, dipakai untuk sedekah sekalipun, semuanya adalah hartanya suami, maka sudah sepatutnya kalau kita minta izin sama mereka, ya aku tak ikut wakaf di sana ya aku tak ikut infak di sana ya, aku tak ikut ini itu dan lain sebagainya. Di mana harta itu ditasarrufkan dan berapa harta itu ditasarrufkan, kita harus minta izin sama mereka. Jangan terus nyolong-nyolong. Istilahnya di dompet suami dilihat, wah nek atusan akeh, ambil satu ambil satu, kan buat infak juga. Ini ketika kita melakukan yang seperti ini, suami dapat pahala, kita dapat dosa. Kalau kita infakkan, suaminya dapat pahalanya, dapat pahala jariahnya, dapat pahala infaknya, kitanya dapat dosa. Soro no mboten. Wis ditayang infak tapi nyolong uangnya suami, tapi ngambil uangnya suami. Ini suami dapat pahalanya, kita yang dapat
dosanya. Bahkan ini diceritakan sama Rasulullah, bahkan di dalam makanan-makanan sisa di rumah kalian sekalipun. Oke, makanan sisa. Jadi misalkan kita ngeliat masak rawon kebanyakan, misalkan masak sop kebanyakan, daripada dibuang kita bungkus, kita berikan kepada tukang sampah misalkan, atau orang yang ada di sekitaran kita. Ini gimana ini? Kalau kita tidak minta izin sama suami, gimana hukumnya? Suami dapat pahalanya, kita dapat dosanya. Alhamdulillah, min dzalik. Enak bojone gitu. Makanya komunikasikan, semuanya itu intinya semuanya kembali kepada kebaikan kita. Oke. Seorang istri itu sudah sepatutnya untuk punya komunikasi yang indah sama suami. Jadi misal tapi istilahnya kalau jenengan punya kegiatan seperti itu, makanan sisa disedekahkan, ini jangan terus setiap hari kita minta izin ya. Bojone sampai anggap pamit, dikira saya itu sepelit apa sih, dikira saya itu, nggak usah seperti itu juga, minta izin sekali, minta izin sekali, sambil diembel-embeli, ya ini kalau ada kayak gini tak giniin terus ya, kalau ada sisa-sisa makanan tak sedekahin terus ya. Mereka bilang iya, suaminya jenengan bilang iya, sudah, itu berlaku seumur hidup, istilahnya gitu, itu berlaku untuk seumur, enggak terus minta izin lagi, ya sope yo, ya rawone yo, iki empale seenek iki. Nggak usah seperti itu juga, tapi mereka berhak untuk tahu kemana harta mereka itu kita tasarrufkan. Kemana harta mereka untuk kita tasarrufkan. Fala tatasarraf fi syai'in min malih illa bi'idznih. Bal qala jama'atun minal ulama, bahkan para ulama mengatakan innaha la tatasarraf aidan fi maliha illa bi'idznih. Ini tentang harta suami. Ini tentang harta atau uang yang diberikan oleh suami kepada kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan zaman sekarang apalagi kan banyak laki-laki punya usaha, perempuan juga punya usaha. Kalau yang kita ketahui atau istilahnya yang banyak beredar, rata-rata mengatakan kalau hartanya suami kita wajib untuk izin, kalau harta kita sendiri bebas kita. Istilahnya terserah kita untuk membelanjakan di mana. Tapi sebagian ulama mengatakan bahkan di dalam harta kita sekalipun wajib bagi kita untuk izin. Jadi kalau kita istilahnya gimana ini, saya ngambil pendapat pertama apa pendapat kedua, yang harta kita pun juga wajib izin atau yang punyanya suami aja yang kita wajib izin. Kalau jenengan pengen naik kelas, ambil yang nomor 1. Di dalam harta kita sekalipun kita minta izin. Saya yang nyari duit, saya yang kerja, saya yang istilahnya yang payah-payah di dalam bekerja, saya ada izin juga. Iya. Ini aturannya para ulama. Jadi para ulama mengatakan bahkan perempuan itu pun la tatasarraf. Jadi kalau untuk mentasarrufkan hartanya sendiri sekalipun, dia sebaiknya tetap minta izin kepada suami. Lianna kal mahjurah lahu ay innal imra'ah li zawjiha kal mamnu' min tasarrufil mal li ajlil ghurama. Jadi karena perempuan itu seperti itu, dia tidak punya hak 100% di dalam mentasarrufkan hartanya dia sekalipun. Jadi dianggap seperti kayak anak kecil. Anak kecil mau membelanjakan hartanya, orang tua kan harus tahu ada anak kecil misalkan pergi ke toko elektronik bawa uang 8 juta, saya mau beli kulkas. Ini yang anak umur 5 tahun mau beli kulkas misalkan. Ini yang bakule perang loh, iki mboke mana gitu, ayahnya mana, ibunya mana. Dan bahkan kalau di dalam Islam anak kecil tidak sah transaksinya. Begitu juga dengan perempuan. Jadi perempuan dianggap kal mahjurah, seperti orang yang mahjur, seperti orang yang tidak punya hak 100% di dalam harta-harta mereka. Jadi tapi tetap intinya adalah keindahan, intinya adalah keharmonisan, intinya adalah sesuatu yang sama-sama pengen terus berjalan baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mata syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajibu 'alal mar'ah dawamul haya' min zawjiha. Setelah itu wajib juga bagi seorang perempuan untuk selalu merasa malu di depan suami. Malu dalam arti bukan malu-malu terus jilbaban jenengan di rumah dan lain sebagainya, bukan. Tapi yang dimaksud di sini waqillatul mumarah lahu waqaddu tarafiha. Jadi kita harus punya rasa malu di depan suami kalau sampai suami itu melihat kita dalam keadaan yang tidak baik.
dalam keadaan yang tidak enak untuk dilihat, dalam keadaan yang membuat mereka itu tidak selera untuk memandang kita. Jangan sampai tampilan terjelek kita itu ditampilkan di depan suami. Ini agak sulit ini, karena rata-rata pemikiran orang zaman sekarang itu sampai guru saya yang dari Hadramut itu ketika hadir pernikahan di Indonesia, sampai punya komentar, beliau mengatakan ini perempuan Indonesia ini lucu, perempuan Indonesia ini muslimah Indonesia ini lucu. Kalau hadir manten, cantiknya ngalah-ngalahi mantennya, cantiknya ngalahin. Nah, kalau ngelihat manten di Malang, manten di Surabaya, apalagi di kalangan orang-orang Arab, saya ngelihat sendiri, ini mantennya sama yang hadirinnya saingan baju, mekrok-mekrok juga semuanya, pakai sanggul-sanggul, pokoknya cantik-cantik luar biasa kalau di manten. Begitu nyampe rumah, kayak jin kabeh. Jadi orangnya ini kayak jin semuanya, dasteran, rambutnya acak-acakan, maskeran warnanya hitam. Ini di ban suami, ngelayani suami biasa kayak gitu. Sama ngomongnya nggak terang. Orang pakai masker kan ngomongnya mahal. Iya, saya tahu ini. Jadi kayak gitu di rumah pakai hal-hal yang seperti itu di depan suami, sedangkan di depan perempuan-perempuan lain atau di waktu yang harusnya mereka tidak boleh dan tidak boleh memperlihatkan kecantikan dan lain sebagainya, justru malah cantik-cantikan, sedangkan di rumah pakai daster jebol sana jebol sini, di sininya bolong, di sininya bolong, rambutnya acak-acakan dan lain sebagainya. Saya nemu guru saya Sayyidah Khadijah niku nah yang pendirinya pondok Darul Lughah Dakwah yang ada di Bang ini, sampai sekarang masih bisa menemui beliau, salah seorang perempuan paling solehah yang pernah saya ketemu dengannya. Jadi perempuan yang begitu menghargai suami, yang begitu istilahnya sama suami itu ngoten. Jadi beliau sampai anak-anaknya itu bilang, Sayyidah Khadijah nih, selama menikah dengan suaminya, selama masa pernikahan itu sampai suaminya wafat, sampai Abuya Hasan itu meninggal dunia, tidak pernah ada pertengkaran sama sekali. Tukaran sekalipun tidak pernah. Jadi cekcok sekalipun tidak pernah. Dan dikatakan beliau mengatakan, Sayyidah Khadijah ini, guru saya ini, setiap kali bangun tidur, yang pertama kali beliau ambil sisir. Jadi orang kalau tidur rambut, apalagi kalau jenengan punya rambut panjang, keriting dan lain sebagainya, ini kan gampang awut-awutan. Jadi yang pertama kali beliau ambil itu sisir. Setelah sisiran, sebelum ngapa-ngapain, sebelum wudhu, sebelum ke kamar mandi dan lain sebagainya, yang beliau lakukan sisiran. Setelah sisiran, beliau punya stok di kulkas itu melati. Dikasih melati. Jadi selama suaminya itu ada di rumah, setiap Abuya Hasan itu ada di rumah, ini rambutnya beliau itu selalu wangi dan selalu ada melatinya di situ. Jadi itu sampai wafatnya. Tapi kalau Habib Hasannya pas keluar kota, istilahnya lagi dakwah di mana, di Pontianak, beliau enggak seperti itu. Beliau menjadi perempuan yang 180 derajat berganti, dari perempuan yang senangannya bersolek, senangannya wangi-wangi, senangannya dandan dan lain sebagainya. Tapi begitu suaminya ini lagi pergi, lagi ke Malang, kemana dakwah kemana, dan baru beliau istilahnya pakai daster yang rombeng-rombeng, ndak dandan dan lain sebagainya. Beliau fokus ibadah, sholat yang banyak, bahkan seringkali beliau puasa dan lain sebagainya. Tapi begitu suaminya ada di rumah, jadi perempuan yang cantik, istilahnya kayak orang yang pripun jadi seneng dan ini dan lain sebagainya. Itu guru saya, masih ada beliau usianya mungkin sekarang sekitar 70-an tahun, dan beliau istilahnya kelihatan orang perempuan yang solihah nih, perempuan yang solihah itu beliau akan selalu istilahnya kehidupan yang dulu dilalui sampai sekarang akan terus diceritakan oleh orang-orang, entah itu anak-anaknya ataupun juga para murid-muridnya. Karena begitu kita melihat kepada mereka, keseharian mereka, langsung dapat pembelajaran yang indah dari apa yang mereka lakukan.
Jadi masih ada perempuan solihah itu mulai zaman dulu ada sampai sekarang pun juga masih ada. Tinggal kitanya yang kenal sama mereka, deket sama mereka, mau ngambil hikmah dari mereka ataupun juga tidak. Jadi wajibu ala. Jadi yang dimaksud malu di sini bukan malu-malu nutupi muka dan lain sebagainya, bukan, akan tetapi malu kalau sampai kita terlihat buruk di depan mereka. Terus piye ini kadung, karena lumrahnya orang atau kebiasaannya manusia itu kalau semakin lama kita berinteraksi dengan mereka, ini rasa sungkan, rasa ini itu kan terkikis kan, gitu. Lama-lama kan, halah Pak Bujo aja, gitu. Halah sama suami aja, wes kayak temen sudah kayak ini dan lain sebagainya. Nah, tapi kita tetap harus berusaha. Mereka punya kedudukan yang lebih bagi kita masing-masing. Mereka adalah seseorang yang Allah Ta'ala jadikan ridhonya Allah, ridhonya seorang perempuan, seorang istri itu kuncinya ada pada mereka. Makanya sampai dikatakan barang siapa seorang perempuan yang meninggal dunia dan suaminya itu ridho kepada perempuan tersebut, ridho dalam arti puas, puas mengarungi bahtera rumah tangga dengan perempuan ini, Rasulullah mengatakan dakhalal jannah, langsung masuk surga ini. Perempuan yang meninggal suaminya masih ada dan dalam keadaan ridho kepadanya, ridho kepada perempuan ini, tidak nyimpen perkara-perkara buruk di dalam hatinya, maka perempuan ini akan masuk surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat dari ridho sang suami. Jadi dawamul haya min zaujiha wa ghaddu tarafiha. Masalah kita memandang kepada mereka ini juga ada adabnya. Jadi istilahnya perempuan tidak boleh melotot sama suami, tidak boleh mandang tajam kepada suami. Disukuni ra'ai khafdu ainiha quddamahu. Jadi kita memandang mereka, berarti tidak boleh ini tatap-tatapan kayak gini boleh. Lain jenengan lagi lomba tatap-tatapan ya tidak apa-apa. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini bukan tatapan yang merendahkan mereka, bukan tatapan yang membuat istilahnya menganggap halah. Nah, cuman gitu saja bukan, walaupun misalkan perempuan ini, ini banyak yang dijangkiti sama perempuan-perempuan yang punya kedudukan, punya ilmu lebih, punya harta lebih, alah penghasilan saya lebih besar dibandingkan dia, usaha saya lebih maju dibandingkan usahanya dia, harta saya lebih banyak dibandingkan hartanya dia. Jadi perbandingan masalah duniawi ini tadi menjadikan pandangan seorang perempuan itu merendahkan kepada suaminya. Ini tidak boleh. Jadi jangan sampai ada. Kalaupun misalkan ada di dalam diri kita, ini harus kita kikis pelan-pelan. Harus kita kikis pelan-pelan, karena yang semacam itu mungkin sekali dua kali tidak terasa. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, ini bisa merusak keadaan rumah tangga itu sendiri. Berapa banyak perceraian yang terjadi gara-gara hal yang semacam ini? Betapa banyak orang yang rusak rumah tangganya karena perempuan tidak bisa menghormati suami selayaknya seorang suami. Suami itu sebenarnya cuman pengen dimanusiakan, cuman pengen kita itu menganggap mereka sebagai seseorang yang jadi jalan surga kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan punya rasa seperti itu, selesai semua urusannya. Tidak akan ada masalah-masalah yang terjadi. Ini suami saya, jalan surga saya. Tidak perlu nuntut perkara-perkara lain dari mereka. Kenapa dia tidak bisa jadi sosok imam yang seperti saya damba-dambakan? Dia juga tidak merasa kita sebagai istri yang dia idam-idamkan. Jadi saling memahami, saling merasa kita bukan perempuan kita bukan istri yang sempurna untuk dia pun juga bukan suami yang sempurna untuk kita. Tapi kita dan dia punya kekurangannya dia yang bisa kita tutupi dengan harapan kekurangan kita bisa juga dia tutupi. Jadi jalan sama-sama. Kalau sama-sama belum paham, sama-sama belajar. Kalau sama-sama belum ngerti, belajar untuk mengerti. Kalau sama-sama belum bisa komunikasi yang baik, ini harus diperbaiki. Semuanya kuncinya sebenarnya di dalam komunikasi. Wa qaddu tarafiha uddamahu wa ta'ah li amrih. Nah, dan juga semua perintah yang keluar dari lisan suami ini adalah perintah bagi kita.
nggak bisa dianggap sesuatu yang remeh, walaupun misalkan permintaan kecil, kita anggap sebagai misalkan malamnya suami bilang, mah mbok masak soto ayam, ini anggap sebagai ini adalah perintah, bukan toya iki nggak nemu ini, misalkan bahan-bahannya sulit untuk didapatkan, jadi ngenyangi itu setelah kita berusaha dulu, jadi ngenyangi jenengan tahu kan ngenyang, jadi ngenyang omongan tarik ulur sama suami itu kita lakukan setelah kita mengusahakannya, walaupun itu perkara-perkara yang kecil, tapi kalau keluarnya dari lisan suami ini adalah sebuah perintah bagi seorang istri. Atau ahli amri wasukut inda kalami, dan kalau suami lagi ngomong, kalau suami lagi bicara, jangan sampai kita putus pembicaraannya dia, kita nyela-nyela, kita ngomong di tengah-tengah omongannya dia, kita apalagi kalau kita rendahkan omongannya atau kita saut dengan perkataan yang berlawanan dengan omongannya dia, ini jangan sampai. Wasukut indah kalam. Kalau suami lagi bicara, sebaiknya kita diem dulu. Entah itu pembicaraan, entah itu bicaranya suami itu bicara level 1, 2, 3 ataupun tinggi. Suami lagi marah-marah misalkan, jangan ikut marah. Ini kayak api disentor sama bensin mobil. Jadi kalau suami lagi marah-marah, walau kadang-kadang kan seperti itu, marah-marah tidak jelas, marah-marah karena efek dari kantornya atau masalah dari kerjaannya dan stres ini suami, yang dokter-dokter pasiennya ruwet-ruwet dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalkan kebawa sampai di rumah, akhirnya yang ini salah, bikinkan kopi salah, kepahitan yang bikinkan. Jangan diem dulu, diamkan dulu sampai tenang. Kalau sudah tenang, baru jenengan yang ngomong. Jangan dimasuki, istilahnya jenengan kerja juga lagi stres, suami juga lagi stres, sama-sama marah-marah di rumah, sudah karu-karuan akhirnya. Jadi kalau suami lagi bicara, entah itu marah-marah ataupun perkataan biasa-biasa saja, jangan sampai kita menyela-nyelai omongannya beliau. Wasukut indah kalami wal qiyam indah kudumi. Kalau suami datang, baru datang ataupun mau pergi, hendaknya kita nunjukkan dengan gerakan badan kita. Maksudnya gimana? Ketika dengar suami datang, cepat-cepat berdiri, jangan terus ngenteni iklan dhisik. Suami ding dong. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi begitu suami datang, kita berdiri untuk nyambut. Ketika mereka mau pergi pun, kita tinggalkan dulu kerjaan apa yang lagi kita lakukan. Setelah itu kita antarkan mereka untuk keluar rumah. Setelah itu baru dilanjutkan lagi kerjaannya. Jadi wal qiyam inda qudumi. Nah, ini harus terus belajar. Biasanya awal-awal nikah ya seperti itu. Suaminya mau kerja, salim ini itu dan lain sebagainya. Setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, repot ya. Masa aku ini belum selesai ini dan lain sebagainya. Jadi banyak tarik ulurnya. Nah, jadi al-qiyam inda qudumi al-maji'i minas safar wa khuruji, ataupun ketika dia mau keluar, wa idharul hub lahu indal qarib. Jadi ketika mereka dekat sama kita, ketika mereka berada di sisi kita, lagi dekat sama kita, tunjukkan kecintaan kita kepada mereka. Jadi cinta yang halal itu silakan untuk ditunjukkan, silakan untuk ditunjukkan. Jangan pengen nunjukkan dengan hadiah-hadiah kecil atau nunjukkan dengan perkataan-perkataan yang indah, karena setiap orang punya lisannya masing-masing. Ada orang yang ngomong mesra-mesra itu bisa bikin ucapan-ucapan ini pakai, kalau jenengan bisa bikin syair-syair, bikin ungkapan-ungkapan seperti itu, katakan di depan suaminya jenengan. Kalau misalkan tidak bisa, saya bukan orang yang romantis, bisa bikin kata-kata seperti itu, pakai tindakan, pakai palukan, pakai ini itu dan lain sebagainya. Ini untuk menunjukkan kecintaan kita kepada mereka. Wa idharul hub lahu indal qurub wa idharus surur indar ru'yah lahu. Jadi perlihatkan kalau kita itu gembira ketika mereka ada di samping kita. Ketika kita lagi berduaan sama mereka, ini kita punya rasa senang di dalam hal tersebut, ini ditunjukkan. Jangan cuman ngomel-ngomelnya aja yang didengar sama suami, tapi yang enak-enak aja kita perlihatkan di depan suami. Wa ardu nafsiha, bahkan diperintahkan untuk ardu nafsiha,
seperti seakan-akan kita menawarkan diri kepada mereka. Bahkan para ulama mengatakan silahkan menjadi seperti pelacur sekalipun di depan suami Anda. Jangan mau pakai pakaian yang seksi, mau dandan seheboh mungkin, rambutnya hijau, alisnya niki kuning, ininya oranye dan lain sebagainya, silahkan. Selama itu adalah seleranya suami. Tapi lah suami mah maca opo toh mah, maca opo rambutnya kuning. Saya lihat sendiri, ini guru-guru saya di dalam itu. Mantu-mantunya Ustazah Khadijah ini orang-orang yang suka dandan, orang-orang yang suka dandan. Bahkan saya sering melihat mereka kalau kita lagi mengunjungi rumah beliau ini di luar pakai baju hitam-hitam, cadaran ini itu dan lain sebagainya. Tapi begitu di dalam rumah kita melihat rambutnya kadang-kadang warnanya hijau, kadang-kadang warnanya ungu, kadang-kadang warnanya ungu, pakai baju yang ketat ini itu dan lain sebagainya. Tapi itu dipakainya di rumah, itu dipakainya di rumah. Begitu keluar rumah full cover, jadi full tertutup semuanya dari atas sampai bawah. Jadi benar-benar mereka itu dandan untuk suami, bukan untuk yang lain, bukan untuk perempuan lain, bukan untuk komunitas lain, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain, tapi dipamerkan semata-mata hanya untuk suaminya, semata-mata untuk suaminya. Angin nomor Wardu nasi'ai dharuha lahu ay azzauj inda iradatin naum, apalagi terutama ketika mau tidur. Ketika mau tidur ini harusnya jenengan malah dandan-dandan ini. Inda naum wa ta'atur ay tibur raiha, pakai parfum, wa ta'ahuduhal fam, ya. Jadi kita koreksi mau tidur ini nafasnya bau apa enggak, beleknya ada apa enggak, wangi apa enggak badan kita dan lain sebagainya. Ini harusnya diperhatikan sebelum tidur, bukannya bangun tidur, bukannya waktu bangun tidur tapi malah mau tidur. Wal misik watib wa dawa muzinah bihadratihi wa tarkuha izinah inda ghaibati. Jadi ketika suami ada dandan, ketika suami tidak ada silahkan ditinggalkan dandanan tersebut, silahkan. Qalal Asma'i, beliau tutup di sini dengan salah satu kisah dari seorang imam yang bernama Imam Al-Asma'i. Ra'aitu fil badiyah imra'atun 'alaiha qamisun ahmar. Saya pernah ketemu sama seorang perempuan, jadi ada seorang ulama ketemu dengan seorang perempuan di daerah desa, 'alaiha qamisun ahmar, pakai baju merah terang. Perempuan ini pakai baju merah terang, wa hiya mukhaddabah. Mukhaddabah itu maksudnya rambutnya itu diwarnain, rambutnya itu diwarnain. Wabiyadiha subha, tapi tangannya megang tasbih. Jadi pakai, ini kan kontra, istilahnya pakai baju dandan, rambutnya bahkan dimerahin, tapi tangannya ini megang subha, megang tasbih. Fakultu, maka aku mengatakan ma'abada hadza min hadza, betapa jauhnya keadaan ini dengan keadaan ini. Tidak cocok, orang dandan kayak gini ini pantasnya biasanya untuk pergi ke kondangan atau berada di tempat yang istilahnya rata-rata orang dandan di tempat tersebut. Tapi kamu duduk dengan keadaan dandan seperti ini sambil membawa subha, sambil membawa tasbih. Fakultu, maka aku perempuan itu mengatakan faqalat min bahrit tawil, maka perempuan itu menjawab dengan mengatakan walillahi minni janibun la udayyi'u. Saya ini seorang hamba yang punya hubungan dengan Allah Ta'ala, yang punya hubungan dengan Tuhan saya, la udayyi'u, sesuatu yang tidak mungkin untuk saya abaikan. Saya ini adalah hambanya Allah. Saya ini adalah orang yang pengen punya jalinan tali dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya senantiasa kemana-mana ini bawa tasbih, kemana-mana ini saya menunjukkan ingatnya saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi minni wal batalah tu janibun, dan untuk alasan saya pakai baju merah ataupun mewarnai rambut dan lain sebagainya, itu juga ada alasan yang lain. Maksudnya apa? Saya masih punya jalan ibadah yang lain, yaitu lewat suami saya. Maka imam ini mengatakan fa'alimat annaha imra'atun salihah, maka beliau tahu kalau perempuan ini adalah perempuan salihah, laha zaujun tatazayyanu lahu. Dia masih punya suami, perempuan ini adalah seorang istri, statusnya seorang istri yang memiliki suami, dan dia dandan hanya untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Jadi diwalik sekarang.
pemahamannya. Jadi kalau dandan di mana? Di rumah. Kalau keluar rumah ndak dandan ndak apa-apa. Nggih. Yang lihat kita, jadi ketika kita dandan untuk di luar rumah, ini yang kita dapatkan bukannya pahala, tapi malah dosa. Nggih. Kalau sampai tercium aromanya sama laki-laki yang bukan mahram sama kita, ataupun istilahnya sesuatu yang ndak mendatangkan pahala, ndak mendatangkan apapun untuk kita, tapi ketika kita dandan untuk suami kita, di situ aliran-aliran pahala akan selalu mengucur kepada diri kita. Senyumnya kita sama suami, pahala di situ. Dandannya kita untuk suami, pahala di situ. Suami pengen ngelihat kita rambutnya begini begitu, Pak, mbok kadang dikeriting, mbok kadang diluruskan, mbok kadang disanggul ke sana, mbok dipanjangkan, mbok dipendekkan, mbok diwarnai dan lain sebagainya. Tapi nggih ndelok-ndelok loh nggih. Nanti diwarnai hijau, habis kok koyo bayem misalkan, kok kulit saya sama rambutnya kok kayaknya ndak pantas, ya dilihat, ditimbang-timbang sendiri. Antara penampilan kita dengan apa yang pengen kita dandan dengannya itu sebaiknya juga tetap selaras. Jadi seperti itu. Wa tarkul khiyanah wa inda ghaibati fi firashihi wa malihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu laha an tutima min baitihi illa bi idni illa rutab min at-ta'am alladhi yukhafu fasaduhu fa in at'amat an ridahu kana laha mithlu ajri wa in at'amat bi ghairi kana lahu ajr wa 'alaihal wizr wallahu a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya, masih tentang kewajiban seorang perempuan di hadapan suami-suami mereka.